Halo guys, selamat malam. Berjumpa lagi dengan podcast Bos Delivery. Malam ini kita hadirkan salah satu driver Bos Delivery yang dimana pernah mengantarkan orderan itu sampai ke beberapa luar kota. Nanti kita tanya-tanya ya Mas. Oke Mas Farid, malam ini saya mau tanya-tanya masalah pengalaman sampai ke menjadi driver kurirnya Bos Delivery. Pengalaman Saman mulai dari awal itu seperti kayak gimana? Saman mulai masuk sampai mengantarkan orderan sampai orderan itu keluar kota itu seperti apa? Saya dulu basicnya kan nggak tahu sih kalau ini sebuah kurir gitu ya, Bos Iya. Delivery. Soalnya dulu basicnya itu awal itu kan saya nerima itu kan pentol candu. Saya kira itu kurir pentol dulu Iya, itu, iya. bukan sebuah kurir orderan gitu. Oh, iya. Habis itu saya naruh lamaran kan ke Samian, Mas Iya. lamaran. Terus kalau nggak salah itu malam-malam jam 8 langsung Mas datang interview. Oh, iya. Saya langsung datang ke lokasi itu. Terus Mas menjelaskan, Mas ini kerjanya kurir Mas ya di bagian delivery lokal. Delivery lokal itu seperti Grab dan Gojek ternyata. Oh iya. Nah, dijelaskan cara kerjanya, sistem kerjanya dari cara kerja A, B, dan C, terus habis itu gaji dan segala macam. Oke, jadi itu memang cocok sama saya kan, soalnya saya juga orangnya suka jalan-jalan kemana-mana naik motor segala macam gitu kan. Walaupun basicnya bukan traveling gitu, tapi emang suka naik motor emang orangnya. Jadi ya oke, saya setuju. Saya langsung kerja kalau nggak besok itu minggu interview sini langsung kerja dan cocok dengan kerjanya sih gitu. Oh iya, selama di Bos Delivery itu kira-kira di Bos Delivery itu berapa bulan atau berapa tahun? Hampir 2 tahun. Mulai berapa? Mulai tahun berapa? Mulai Januari tahun 2021 atau 2022. Oh iya, sudah lama ya? Sudah lama banget, hampir 2 tahun malah nanti. Kan mesti banyak toh pengalaman selama 2 tahun itu di Bos itu kayak gimana? Dari apa? Dari segi orderan ataupun segi ownernya ataupun dari segi si orderannya yang terlalu ruwet atau kayak gimana? Kalau orderan sebenarnya agak lucu sebenarnya orang-orangnya. Orang Lamongan tuh lucu ya. Saya sendiri tuh agak kaget ya. Orderan tuh kadang orang itu gak niat ngisi format. Ngasih nama itu kayak namanya tuh aneh-aneh. Oh iya. Kadang kayak namanya tuh Baimpong atau Baim doang gitu, nggak ada nama panjangnya. Habis itu ngasih alamat tuh nggak jelas, kayak di Palur atau di Skoda itu nggak spesifik gitu. Saya ini bukan dukun gitu ya, kalau rumah anda gitu. Lucu-lucu sebenarnya dan nggak ada pengalaman buruk gitu. Di Bos Delivery alhamdulillah pengalaman semua baik, dan tiap owner, tiap admin dan segala macam itu menurut orang-orang enak. Nah terus kalau misalkan yang saya menjelaskan itu tadi ketika alamat yang dituju itu nggak tahu gitu ya maksudnya itu gimana carinya Mas atau alternatifnya itu kayak gimana? Agak males sebenarnya nanya-nanya ke orang gitu. Soalnya saya bukan tipikal orang yang extrovert gitu. Nanya-nanya ke orang itu agak males sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Terkadang nanya ke orang pertama, Bu, mohon maaf mau nanya, ini rumahnya sebelah mana ya? Kabarin. Gak ada RT RW-nya Bu masalahnya. Kadang sama ibunya, wah nggak tahu Mas gitu. Kadang nama itu, jadi ibunya yang pesen, dikasih nama itu anaknya. Oh iya. Nah, itu. Kadang ada juga yang samaran juga ya? Iya betul, sering banget itu. Ya saya tuh heran gitu. Kenapa nggak pakai nama sendiri gitu? Karena untuk nama sekarang kan aneh gitu ya. Bukan kayak dulu kan namanya kan basicnya kan Dadang gitu kan. Kayak contohnya nama itu standar. Kalau sekarang tuh namanya tuh kayak aneh-aneh gitu. Jadi orang itu nama itu gimana gitu, kayak sebutannya itu kayak takut salah atau gimana gitu. Tapi untuk mencari sebuah alamat itu sebenarnya agak mudah sih untuk di desa-desa yang contohnya di Lamongan orang-orang pada ramah gitu ya. Nanya Mas alamat ini di mana, disebutin, oh di sini mas gitu. Jadi hanya sekali 2 kali tuh alhamdulillah langsung ketemu rumahnya gitu. Terus kalau masalah kayak orderan di jalan seperti itu ada enggak ya kesusahan ataupun kesulitan yang dari orderan itu konsumennya kayak gitu? Sebenarnya mungkin orderannya agak sih ya. Mungkin contohnya gini,
kadang beli pentol. Ya. Beli pentol, kita samarin aja ya, Samarin. pentol gitu ya, kita menjaga privasi orang Ya. tersebut ya. Jadi kadang beli pentol totalnya 3 biji. Nah, yang satu 7.000, yang satu 5.000, yang satu itu kadang 4.000, kadang 5.000. Nah, terus yang pertama yang 7.000 itu pentolnya pakai tahu doang, somainya 2, Oh, pentolnya 3. pilih-pilih gitu ya? Iya betul. Ya sebenarnya kita nggak masalah sih ya, namanya customer kan raja. Ya. Tapi kan ya tolonglah jangan gitu-gitu banget gitu kan. Kadang orderan tuh lucu-lucu gitu. Kadang yang 5.000 tuh sausnya dikit aja mas, kecapnya yang banyak, sambelnya yang banyak, karena seperti itu. Terus yang satu lagi tentu juga sama, pakai tahu, pakai ini, pakai itu. Jadi agak ribet sih. Tapi ya pada dasarnya kita nggak mengeluh hal tersebut ya. Pada dasarnya ya nggak apa-apa gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih. Oh gimana lagi gitu. Kita nggak bisa ngomong masalah itu. Terus kira-kira gitu selama 1 hari itu Mas Diandra ini mulai standby-nya jam berapa Mas kira-kira? Menurut aturan sih jam 8. Iya. Saya juga kan mengikuti aturan jam 8 standby-nya. Cuma ya kadang telat namanya manusia kan dia. Mungkin ketiduran atau segala macam. Tapi ya kalau saya jam 8 standby-nya. Sampai jam 9. jam 9 malam. 9 malam betul. Kuat ya Mas? Alhamdullah. Masih muda soalnya. Oh iya. harus kerja keras. kerja keras betul. Terus hasil Untuk hasil alhamdulillah cukup banget malah untuk saya sendiri. terus apa seperti yang di sekitar itu seperti kayak sesama driver ataupun tempat tongkrongan ataupun kayak di kumpul-kumpulan seperti itu apa enggak ada kendala untuk seperti itu, maksudnya sama teman-teman yang lain ataupun kayak gimana, itu kayak gimana? Alhamdulillah sih belum ada kendala sama orang-orang gitu ya. Soalnya pada saat kita kan memang nyari musuh gitu. Iya. Nyari saudara gitu. Jadi jangan sampai ada kendala sama orang lain gitu. Jadi kalau memang ada yang kesusahan kita bantu siapa aja itu orangnya. Ya kalau emang orangnya buruk sama kita ya kerjain aja gitu. Kita nggak mau nyari musuh gitu kan ya. Kita nyari saudara di sini. Jadi kita hidup di jalan gitu kan. Kita harus banyak teman, kita harus banyak saudara. Lah setiap di jasa delivery ya jasa delivery termasuk di jasa delivery di Lamongan ini kan banyak sekali ya Mas, maksudnya banyak sekali jasa delivery yang ada di Lamongan. Nah mereka setiap jasa delivery itu mempunyai peraturan masing-masing, ya kan? Peraturan masing-masing. Ada yang seperti ada yang kalau di punya Mas Diandra yang di Pos Delivery itu peraturannya itu seperti kayak gimana? Atau memberatkan atau emang standarnya seperti itu atau normalnya kayak gimana? Saya sebenarnya kalau pribadi saya sendiri tuh enteng banget malah, kayak peraturan tuh ya friendly banget, kayak enak banget gitu kan. Jadi kayak nggak memberatkan satu sama lain gitu kan. Kayak jadwal pikir cuma seminggu 3 kali, jadi sisanya itu bebas. Jadi kalau orang yang emang pengen punya kerjaan kedua gitu kan, atau emang pengen punya penghasilan tambahan itu bisa banget di Bos Delivery. Soalnya gimana ya, kadang kan kerja pagi di pabrik contohnya ya, jam 8 masuk, jam 4 sore kan pasti udah keluar kadang ada orang yang pengen cicilan gitu, pengen kerja gitu kan, boleh banget double job. Iya, double job Oh, betul. iya. pengen gabung Bos Delivery bisa banget, soalnya pada dasarnya kita juga membantu para orang seperti itu pengen dapat penghasilan tambahan. Untuk peraturan di Bos Delivery sebenarnya simpel sih, nggak neko-neko sebenarnya, enak banget malahan betul. Kayak peraturan peraturan tiket, denda dan segala macam itu nggak ada permasalahan sama sekali buat saya pribadi gitu, masih enak-enak aja gitu. Terus tanggapan kalau sama driver ke admin ataupun ownernya sendiri itu kayak gimana? Ya bukan semacam owner. Oh, iya. Sebagai owner itu kayak gimana? Kayak gimana Mas kira-kira? Alhamdulillah sih untuk owner sendiri Iya. itu sangat, kalau bahasa Jawa tuh gerabjak ya, Oh, iya. enak banget lah gitu, diajak ngobrol-ngobrol enak, sharing juga enak. Jadi kalau saya pribadi nih ya ada masalah gitu, masalah pribadi gitu, bukan pekerjaan gitu ya. Curhat dikit nih kayak Masalah, Mas, habis putus aku kan gitu kan. Kadang owner itu enak banget gitu. Iya, putusnya kenapa Mas gitu. Iya masalah ini nih, dikasih solusi sama dia yang lebih enak banget sih untuk ownernya sih enak. Untuk adminnya sih nggak ada keluh kesah ya. Iya. Enak-enak aja sih adminnya. Diajak bertanya juga enak, diajak ribut juga enak. berarti adminnya. cara kerja itu nyaman banget gitu ya Banget, untuk betul. online-nya setiap hari, dalam artian
seperti kayak ketika orderan itu masuk ke sampean itu bisa nggak si admin itu bisa diajak bercanda nggak? Bisa banget. Oh bisa banget. Oh iya ya. Kalau adminnya nyebelin banget ya. Oh ada yang seperti itu. Ada. Banyak. Banyak. Oh, banyak berapa? Adminnya berapa? Adminnya ada 3. Oh. 3 nyebelin. Iya. Berarti ini nyaman banget gitu ya Mas. Bener. Jadi antara ini kalau saya rangkum ini ya berarti antara driver sama operator seperti itu berarti istilah kayak gitu kan harus kompak ya Mas ya. Dalam artian kayak orderan itu dimasukkan ke driver itu kan biasanya kalau nggak nyaman itu kan cuma dilempar saja, nggak ada bercandaannya. Nah tapi kalau ada bercandaannya gitu kan enak ya kan. Betul. Ya ini kan tadi kan Saman pernah kan orderan luar kota juga kan ya di Bos Delivery. Nah di Bos Delivery itu orderan luar kota itu pengalaman dari Saman itu kayak gimana Mas? Luar kotanya di mana? Banyak banget Mas. Oh sering. Sidoarjo itu udah berapa kali ya? Ada 3 atau 4 kali kalau nggak salah itu. Di Surabaya tuh 7 apa 8 Surabaya. Oh itu. sering Surabaya. Sering banget. Oh, iya. Terus di Gresik itu saya udah bosan kayaknya. Di Gresik kayak bosan. Itu ban baru 2 kali sampai 3 kali. Mungkin kita akan menyebar ke situ juga. Oh iya. Ke situ juga. Nggak ada kendala ya Mas kalau misalkan ke luar kota untuk kendalanya, maksudnya barangkali ada tujuannya ataupun alamat pengantarannya agak bingung atau kayak gimana seperti itu pernah nggak? Alhamdulillah sih untuk saat ini sih belum pernah. Soalnya kan kita juga udah kebantu Google Map juga kan. Oh iya. Jalan kan enak banget. Ya, berarti pakai Sherlock ya? Iya betul. Sherlock. Oh, iya. Atau kalau nggak anjar-anjar lah di mana rumahnya gitu. Oh iya. Sekarang udah kebantu map, jadi udah kebantu banget gitu kan. Ada lokasi di mana atau di mana, pengambilan sampai di ujung Indonesia pun kayaknya Bos Delivery bisa. Oh iya. tinggal itu ya lihat ongkos kirimnya. Iya betul. Iya. Berarti sekarang kan sudah canggih semua ya. Dalam artian untuk pengantaran ke luar kota ataupun kemanapun itu sudah pakai Google Map ataupun pakai Sherlock itu. Iya betul. Ini terakhir Mas ya. Kalau misalkan menurut Mas Diandre untuk pesan dan kesannya untuk Bos Delivery itu kayak gimana Mas? Bos Delivery ini suatu UMKM lokal yang bagus banget menurut saya pribadi ya, membantu banyak UMKM juga gitu kan, membantu para orang-orang yang membutuhkan pekerjaan juga. Kan ada orang yang butuh pekerjaan seperti ini juga atau buat pekerjaan double 2 gitu kan. Double job. Iya betul. Untuk Bos Delivery ini kalau saya pribadi kayaknya marketingnya kurang gitu. Ya. Jadi berarti perlu diperbaiki ya marketingnya. Iya. Untuk daerah-daerah yang seperti Tuban, Bojonegoro, Surabaya, Gresik itu mungkin besok harus ada Bos Delivery. Gitu. Oh iya, amin. Ya, nanti langsung aja disampaikan langsung ownernya ya. Siap. Langsung disampaikan ke ownernya, langsung nanti biar dari pihak ownernya itu tahu ya Mas ya. Kalau misalkan ada saran seperti itu langsung aja ya. Nanti langsung barangkali siapa tahu ya di ACC. Siapa tahu kan nambah saya mau. Nanti sama dapat orderan luar kota lagi, semuanya dapat orderan luar kota lagi kan hasilnya penghasilan satu harinya kan Lumayan. Iya kan bertambah. Betul. Ya Mas, terima kasih untuk malam ini dan semua informasi ataupun kesan, pesan ataupun visi misi ataupun pengalaman Saman yang ada di Bos Delivery selama 2 tahun ya. 2 tahun ini semoga selanjutnya nanti kedepannya nanti sampean di Bos Delivery lancar, terus orderannya ndak seberapa rumit ya kan. Amin. Nah, yang dicari kan itu ya Mas ya. Betul. Nggak seberapa rumit, terus lancar saat terusnya ya. Amin. Dan Bos Delivery semakin berkembang dan Ya, maju. amin. Gitu. Oke guys, kita telah selesai wawancara dari Mas Diandra yang dimana dari beliaunya sering orderan luar kota sampai Tuban, Bojonegoro, Surabaya, Gresik dan lain-lain. Yuk pantengin terus di channelnya Bos Delivery, jangan lupa di subscribe, like,
dan komen. Bye bye, yuk. Thank you.